Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdal syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Ibu Kepala Sekolah SDN Nenteng Agung 05. Yang sama kita hormati seluruh ibu dan bapak guru, staf dan karyawan SDN Nenteng Agung 05, serta anak-anakku semua yang insya Allah pada pagi hari ini kita sama diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat yang Allah berikan itulah pagi ini insya Allah kita sama-sama dapat melakukan aktivitas seperti biasa, yaitu melaksanakan sholat duha, tadarus Al-Quran, dan sebagainya. Ulangi, setiap pagi hari Jumat kita melaksanakan tadarus Al-Quran dan sholat duha. Siap semuanya? Insya Allah. Mudah-mudahan pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Namun seperti biasa, Nana, kita awali dulu sebelum kultum kita mulai. Kita awali dengan berdoa, membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan semua nilai kita dalam melaksanakan PAT atau penilaian akhir tahun, mudah-mudahan semua nilainya bagus dan mudah-mudahan semua naik kelas. Mari kita baca Fatihah supaya diberi sehat dan supaya nilainya bagus. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul adzim. Anak-anak semuanya, sebelum kita bertadarus Al-Quran dan sebelum kita sholat duha, mari kita awali dengan kultum pagi. Pagi hari ini adalah kita termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan bermacam nikmat. Oleh karena nikmat yang Allah berikan itulah, mari kita dengarkan sama-sama agar kita menjadi manusia yang mulia di sisi Allah. Ada beberapa hal menjadi mulia dengan sebab Al-Quran. Itulah kalau ditanya, kenapa kita tadarus Al-Quran? Kenapa kita harus mengaji? Adalah supaya kita menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sebab ada malam-malam dalam seminggu ini, malam Minggu, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Ada malam-malam, semua malam itu bagus, tapi ada suatu malam pilihan, malam yang paling mulia. Malam apa yang paling mulia? Kalau ditanya, maka
Jawabnya adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Bapak ulangi, kalau ditanya malam apakah yang paling mulia, adalah jawabnya malam di mana diturunkannya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan yang kita sebut malam nuzul Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya bulan apakah yang paling mulia, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, dan seterusnya. Kalau ditanya bulan apa yang paling mulia, adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Bulan itu menjadi mulia dengan sebab bulan itu diturunkannya Al-Quran, yaitu malam dan bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Yang ketiga, kalau ditanya kota di dunia ini adalah megah, indah, cakep, tapi kota apa yang paling mulia? Kalau ditanya kota yang paling mulia di dunia ini adalah, yaitu kota tempat diturunkannya Al-Quran. Kota apa itu? Yaitu kota Mekah dan Madinah. Ayat Quran yang diturunkan di Mekah disebut Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah. Dan Al-Quran yang diturunkan di Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah. Tuh. Yang tiga ya. Jadi 1, malam yang paling mulia, 2, bulan yang paling mulia, 3, kota yang paling mulia. Yang keempat, ada di dunia ini orang mencari tempat rekreasi, jalan-jalan, yaitu mencari gunung, gua. Mencari gunung yang ada guanya. Gua dipandang indah oleh manusia, sehingga dimanapun ada, itu selalu dikunjungi oleh turis-turis asing. Namun kalau ditanya, gua apa yang paling indah dan mulia? Maka jawabnya adalah gua tempat diturunkannya Al-Quran. Gua apa itu namanya? Gua Hira, yaitu tempat diturunkannya Al-Quran. Ayat apa yang pertama diturunkan? Itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat yang pertama kali diturunkan di Gua Hira. Sehingga gua itu menjadi mulia dibanding gua-gua yang lain. Dengan sebab apa? Sebab diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang kelima, air. Air apa yang paling mulia? Air putih, air coklat, air teh, air kopi, air susu. Air apa yang paling mulia? Air adalah yang paling mulia itu apabila air itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Apabila air dibacakan ayat Al-Quran, maka air itu menjadi obat. Menjadi obat yang bisa menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Nah, itulah. Air sama-sama bagus. Sama-sama mulia. Tapi air yang lebih mulia apabila air itu dibacakan Al-Quran. Air itu akan menjadi obat. Nah, itulah keistimewaan dari pada kita membaca Al-Quran. Yang keenam, manusia adalah makhluk yang paling mulia dibanding makhluk-makhluk lain. Dibanding manusia, dibanding makhluk-makhluk lain, hewan, kemudian tumbuh-tumbuhan, gunung,
setan, jin, malaikat, manusia lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Manusia yang mana yang mulia itu? Manusia yang senantiasa membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Apalagi manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Itulah anak-anak, kalau kita pengen mulia, jangan cari bacaan-bacaan lain yang lebih kita utamakan. Boleh baca-baca buku lain, tetapi setelah membaca Al-Quran. Al-Quran kita jadikan pedoman hidup, senantiasa kita baca. Oleh karena siapa yang belum bisa membaca Al-Quran, masuk ngaji, baca Iqra, baca juz amma, dan lain-lain. Siapa yang belum mengaji, masuklah pengajian di mana saja yang dekat dengan rumah kita. Nah, itulah barangkali kultum kita pada pagi hari ini. Kalau kita sebagai manusia pengen mulia di dunia maupun di akhirat, maka jadikanlah Al-Quran sebagai bacaan sehari-hari kita. Oke, siap semua bisa mengaji? Insya Allah kita semua belajar mengaji. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.